warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Apa itu redoks? Apa itu elektrokimia? Silahkan menyimak penjelasan Ibu berikut ini. Reaksi redoks dan elektrokimia. Saat kalian kelas 10, kalian sudah pernah belajar tentang reaksi redoks. Reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Pada pengkaratan besi, penyepuhan sendok, aki, baterai. Pada aki dan baterai menggunakan prinsip redoks. Baterai dalam proses menghasilkan energi yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip yang digunakan adalah prinsip reaksi redoks. Begitupun dengan aki. Aki untuk menghasilkan energi, ini juga menggunakan prinsip reaksi redoks. Sebelum kita membahas tentang redoks pada materi kelas 12, mari kita mengingat kembali tentang konsep redoks pada saat kelas 10. Perkembangan konsep redoks. Ada 3 konsep untuk mengkaji pengertian redoks. 1. Berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. 2. Berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. 3. Berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Kita bahas yang pertama. Berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Contohnya, seperti ini. Yang kedua, reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Contohnya seperti ini. 2KClO3 ini terurai menghasilkan 2KClO dan 3O2. Pada 2KClO3 ini dilepaskan oksigennya, sehingga di sini KCl-nya tidak ada lagi oksigennya. Sedangkan untuk reaksi oksidasi, tadi ini adalah reaksi pengikatan oksigen. Perhatikan di sini contohnya. 4Fe bereaksi dengan 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Jadi Fe awalnya ini sendiri bereaksi dengan oksigen, maka oksigen ini menjadi berikatan dengan Fe sehingga hasilnya menjadi 2Fe2O3. Ini adalah reaksi pengikatan oksigen. Yang di bawah ini reaksi pelepasan oksigen. Yang kedua, berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Contohnya, Na. Ini melepaskan 1 elektron sehingga menjadi Na+. Al melepaskan 3 elektron. Sehingga yang di sini tandanya 3 elektron yang dilepaskan. Reaksi reduksi, reaksi pengikatan elektron. Cl menjadi Cl-, artinya Cl ini menangkap 1 elektron. Oksigen. Di sini menjadi oksigen 2-, artinya oksigen ini mengikat atau menangkap 2 elektron. Jadi tanda negatif di atas ini menyatakan banyaknya elektron yang diikat. Sedangkan tanda plus di sini, plus atau positif ini menandakan elektron yang dilepaskan. Jika Na+, artinya elektron Na ini dilepaskan 1 elektron. Al3+, maka Al melepaskan 3 elektron. 3. Berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi yaitu bilangan yang menyatakan muatan yang dimiliki oleh suatu atom dalam senyawa. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Yang terakhir,
Ini ada yang disebut dengan reaksi autoredoks. Ada dua, reaksi disproporsionasi dan reaksi komproporsionasi. Untuk reaksi disproporsionasi, artinya reaksi redoks di mana oksidator dan reduktor adalah zat yang sama. Contohnya di sini, ada Cl2 bereaksi dengan 2KOH menghasilkan KCl dan KClO dan H2O. Pada reaksi yang ini hanya ada satu zat yang berperan sebagai oksidator dan reduktor, yaitu Cl2. Yang kedua, reaksi komproporsionasi adalah reaksi redoks di mana hasil reduksi dan hasil oksidasi adalah zat yang sama. Perhatikan pada contoh ini. H2S bereaksi dengan SO2 menghasilkan S dan 2H2O. S merupakan hasil reduksi dan juga merupakan hasil oksidasi. Maka reaksi ini disebut dengan reaksi komproporsionasi. Ini juga reaksi dari autoredok, yaitu reaksi yang tadi yang pertama, reaksi disproporsionasi, di mana reaksi redok adalah yang bersifat sebagai oksidator dan reduktornya itu zat yang sama. Jadi Cl2 ini adalah reduktor dan juga sebagai oksidator. Aturan penentuan Willox. Sebelum kita membahas materi redok kelas 12 tentang penyetaraan reaksi, maka kita mengingat kembali dulu tentang aturan penentuan Willox. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Contohnya, Fe, bilangan oksidasi Fe sama dengan 0. H2, bilangan oksidasi H sama dengan 0. S8, bilangan oksidasi S sama dengan 0. Ini adalah unsur bebas. Fe, H2, dan S8 merupakan unsur bebas, maka biloknya sama dengan 0. Aturan yang kedua, bilangan oksidasi suatu unsur dalam ion tunggal sama dengan muatannya. Untuk logam golongan utama, bilok golongan 1A, Li, Na, K, Rb, Cs, biloknya adalah plus 1 atau positif 1. Bilok golongan 2A, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, biloknya positif 2 atau plus 2. Logam golongan transisi, bilok Fe, dalam senyawa, biloknya bisa plus 2 dan plus 3. Bilok Cu, dalam senyawa, biloknya bisa plus 1 dan plus 2. 3. Aturan penentuan biloks. Bilangan oksidasi atom logam dalam senyawa selalu positif. Contohnya, biloks Fe2+, biloknya plus 2. Bilok Na+, biloknya plus 1. Bilok Sa2-, biloknya sama dengan negatif 2 atau min 2. Aturan yang keempat, bilangan oksidasi H dalam senyawa adalah plus 1. Kecuali dalam hidrida. Bilangan oksidasi H adalah negatif 1. Senyawa hidrida merupakan senyawa yang terbentuk dari atom H yang berikatan dengan logam. Contoh bilok H dalam HCl adalah plus 1. Bilok H dalam NaH adalah negatif 1. NaH ini merupakan hidrida sehingga bilok H-nya negatif 1. Yang kelima, bilangan oksidasi O artinya oksigen, dalam senyawa adalah min 2 atau negatif 2, kecuali dalam peroksida H2O2, bilok O sama dengan negatif 1. Dalam superoksida KO2, bilangan oksidasi O adalah negatif setengah. Dalam F2O, bilok O sama dengan plus 2. Jadi perlu diingat dan digarisbawahi, bilok O dalam senyawa itu selalu negatif 2, kecuali dalam 3 hal ini, dalam peroksida, dalam superoksida, dan dalam F2O. Biloknya masing-masing berbeda.
Yang keenam, bilangan oksidasi unsur-unsur golongan 7A. Dalam senyawa biner, logam adalah negatif 1. Contoh, bilok Cl dalam CaCl2 sama dengan negatif 1. Bilok F dalam HF sama dengan negatif 1. Bilok Cl dalam NaCl sama dengan negatif 1. Yang ketujuh, bilangan oksidasi jumlah atom dalam senyawa adalah 0. Contoh, bilok H3PO4 sama dengan 0. Artinya, jumlah bilok seluruhnya dari H3PO4 ini adalah 0. 3 dikali bilok H. Ini 3 kali bilok H. 1 dikali bilok P. 4 dikali bilok O sama dengan 0. Aturan penentuan bilok untuk yang ke-8. Bilangan oksidasi jumlah atom dalam ion poliatom adalah sebesar muatannya. Contohnya, bilok CO3 2- sama dengan -2. CO3 2- ini merupakan senyawa ion, muatannya 2-. Maka jumlah seluruh biloknya adalah negatif 2 sesuai dengan muatannya di sini. 1 dikali bilok C ditambah 3 dikali bilok O sama dengan negatif 2. Jadi inilah bedanya. Kalau pada senyawa yang tidak ada muatannya, jumlah biloknya sama dengan 0. Tetapi untuk bilangan oksidasi yang ada muatannya, maka biloknya sama dengan muatannya. Di dalam reaksi redoks terdapat hasil reduksi, hasil oksidasi, reduktor, dan oksidator. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Contoh reaksi redoks. Ini contohnya, Al bereaksi dengan Fe2O3 menghasilkan Al2O3 dan 2Fe. Di atasnya ini adalah angka-angka. Angka-angka ini menyatakan bilangan oksidasi. Di atas Al ada angka 0. Artinya bilok Al adalah 0. Bilok Fe adalah positif 3. Bilok O negatif 2. Di sini bilok Al plus 3. Bilok O negatif 2, bilok Fe adalah 0. Al biloknya 0, ini di ruas kiri. Di ruas kanan, Al biloknya plus 3. Dari 0 menjadi plus 3, biloknya mengalami kenaikan. Maka ini disebut dengan oksidasi. Yang di sini lagi, Fe biloknya plus 3 di ruas kiri. Di ruas kanan, biloknya menjadi 0 untuk Fe. Sehingga dari plus 3 menjadi 0 mengalami penurunan. Ini disebut dengan reduksi. Dari reaksi tersebut, sebagai reduktor adalah Al, oksidatornya adalah Fe2O3, hasil oksidasi Al2O3, hasil reduksinya Fe. Jadi yang di sini hasil oksidasi, ini hasil reduksi. Reaksi redoks terdiri atas reaksi oksidasi dan reduksi. Peristiwa suatu atom melepaskan elektron disebut oksidasi. Peristiwa suatu atom menerima elektron disebut dengan reduksi. Reaksi kalium dengan klorin merupakan reaksi redoks. Redoks ini artinya reduksi dan oksidasi. Oksidasi, pelepasan elektron. Reduksi, penerimaan elektron. Ini contohnya. Selanjutnya, penyetaraan reaksi redoks. Yang pertama, cara bilangan oksidasi. Langkah-langkahnya, tentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Setarakan atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya.
Tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ pada suasana asam dan ion OH- pada suasana basah. Setarakan atom hidrogen dengan menambahkan molekul H2O. Cara yang kedua adalah cara ion elektron atau setengah reaksi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pecah reaksi menjadi dua reaksi, yaitu oksidasi dan reduksi secara terpisah. Tambahkan jumlah elektron yang dilepas pada reaksi oksidasi dan elektron yang diikat ini pada reaksi reduksi. Setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ dalam suasana asam dan ion OH- dalam suasana basah. Setarakan jumlah atom H dengan menambahkan molekul H2O. Setarakan jumlah elektron yang dilepas dan elektron yang diikat. Yang terakhir, jumlahkan reaksi oksidasi dan reduksi. Contoh soal. Setarakan persamaan reaksi berikut. Perhatikan, ini reaksinya reaksi yang belum setara. Dan kita diminta untuk menyetarakannya. Cara penyelesaiannya. Langkah 1. Tentukan bilangan oksidasi atom-atom yang terlibat dalam reaksi. Kemudian tuliskan rumus kimia dari zat yang di dalamnya terdapat atom yang berubah bilangan oksidasinya. Mn biloknya +7, O biloknya -2, Cl biloknya -1, H biloknya +1. Mn biloknya +2, Cl biloknya 0, H biloknya +1, O biloknya -2. Atom yang berubah bilangan oksidasinya adalah Mn dan Cl. Maka rumus kimia zat yang dituliskan adalah MnO4 min Cl min Mn2 plus dan Cl2. Sehingga yang kita tulis menjadi seperti ini. MnO4 min, ini Cl min, ini Mn2 plus, ini Cl2. Langkah kedua, setarakan jumlah atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya dengan mengubah koefisiennya. Kemudian tentukan jumlah bilangan oksidasi dari atom-atom tersebut. Kita lihat dulu, Mn biloknya +7. MnO4 min di depan koefisiennya tidak ditulis, ini artinya ada angka 1 koefisiennya di sini. 2 Cl min. Ini biloknya -1. Muatannya -1 di sini. Karena Cl-nya ada 2, sehingga 2 dikali -1 menjadi -2. Mn2 plus. Muatannya 2 plus, maka biloknya adalah +2. Cl biloknya adalah 0, karena Cl2 merupakan unsur bebas. Langkah ketiga, tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Mn di ruas kiri biloknya +7. Mn di ruas kanan biloknya +2. Dari bilok +7 menjadi bilok +2, itu biloknya turun. Turunnya adalah 5. Cl biloknya -2. Menjadi yang di ruas kanan, Cl biloknya 0. Dari -2 menjadi 0, biloknya mengalami kenaikan atau biloknya naik, yaitu 2. Langkah 4. Setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi dengan cara mengubah koefisien.
Jumlah atom atau molekul dari atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Perhatikan. Tadi Mn di ruas kiri biloknya +7, di ruas kanan +2. Ini biloknya turun 5. Sekarang untuk Cl dari bilok -2 menjadi bilok 0. Berarti dia naik. Naiknya sebanyak 2. MnO4 dengan Mn2+, nanti ini dikalikan dengan angka 2. Sedangkan Cl dengan Cl yang di ruas kiri dan Cl di ruas kanan, ini nanti dikalikan dengan 5. Jadi, angka yang turun dari Mn dan Mn2+, dan jumlah angka bilok yang naik dari Cl min, biloknya -2 menjadi bilok 0, ini dikalikan silang. Sehingga MnO4 min ini dikalikan dengan 2, maka menjadi 2 MnO4 min. Cl, ini tadi sudah ada 2 di depannya, dikalikan dengan 5 menjadi 10 Cl min. Mn2 plus dikalikan dengan 2 menjadi 2 Mn2 plus. Cl2 dikalikan dengan 5 menjadi 5 Cl2. Langkah kelima. Hitung jumlah muatan pada setiap ruas. Jika belum setara, muatan disetarakan dengan menambah ion H+ jika reaksi dalam lingkungan asam atau suasana asam, ion OH- jika reaksi dalam lingkungan basa atau suasana basa. Pada reaksi ini, lingkungan reaksinya adalah asam atau suasananya asam, ditandai dengan adanya ion H+. Jadi kalau basa, ditandai dengan adanya ion OH-. 2MnO4- bereaksi dengan 10 Cl- menghasilkan 2Mn2+ dan 5 Cl2. Yang di bawah ini adalah muatannya. 2MnO4-, karena MnO4-nya ada 2, maka muatannya negatif 2. Cl-, jika hanya Cl- sendiri, muatannya negatif 1. Karena ada 10 Cl-nya, maka muatannya di sini min 10 atau 10 min. 2Mn2+, muatannya adalah 2+. Positif artinya. Karena ada 2, berarti ini 2 dikali dengan 2 adalah plus 4. Cl tidak ada muatannya, berarti ini artinya netral, sehingga angkanya 0. Jumlah muatan ruas kiri ada min 12. Jumlah muatan di ruas kanan ada 4. Oleh karena lingkungan reaksi asam atau pada suasana asam, maka ditambahkan ion H+ di ruas kiri sebanyak 16 agar setara. Sehingga di sini tak tuliskan di sini jadi 16H+. Sehingga muatannya menjadi setara sekarang di ruas kiri dan juga di ruas kanan. Langkah ke-6. Setarakan jumlah atom hidrogen dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Pada reaksi ini, ruas kanan kekurangan 16 atom H, sehingga di ruas kanan ditambahkan 8 molekul H2O. Artinya mengandung 16 atom H. Langkah ke-6 merupakan langkah terakhir dari serangkaian langkah yang sudah kita lakukan tadi dari nomor 1, ini nomor 6 merupakan langkah terakhir. Kita lihat
Setelah kita lakukan langkah terakhir tadi, kita mendapatkan reaksi akhir yang seperti ini. Ini adalah reaksi yang sudah setara. Mari kita hitung bersama. Untuk Mn di ruas kiri jumlahnya ada 2, Mn di ruas kanan jumlah atomnya juga sudah ada 2. Jadi sudah sama dari jumlah atomnya. O di ruas kiri, ini indeksnya O adalah 4, koefisiennya 2, 4 dikali 2 berarti 8. O jumlahnya di ruas kiri ada 8, di ruas kanan jumlah O-nya juga ada 8. Cl di ruas kiri ada 10, Cl di ruas kanan juga ada 10. Ini Cl indeksnya 2, koefisiennya 5. 2 dikali 5, 10. Berarti Cl ruas kiri dan Cl ruas kanan sudah sama-sama 10. Sekarang kita lihat H. H di ruas kiri ada 16. H di kanan juga ada 16. Dari mana 16-nya? H ini indeksnya 2. Koefisiennya 8. 2 dikali 8 berarti 16. Maka H di ruas kiri dan di ruas kanan sudah sama. Untuk muatannya juga sudah sama antara ruas kiri dan juga ruas kanan.